Selamat datang kembali di Sterit Channel. Saya akan bahas Alphard generasi kedua ini. Jadi, ketika saya dapat Alphard ini, ketika saya ambil dari kakak saya Alphard ini kilometernya sudah 100.000 lebih. Gitu. Nah, kenapa saya putusin buat saya ambil waktu itu? Karena saya tahu perawatannya cukup oke, dan ketika dan saya kenal pemiliknya, saya kenal dengan saya tahu service recordnya. Jadi semua ketika itu saya ambil, kakak saya pun baru memperbaiki mobil ini. Dia habis sekitar berapa juta waktu itu, termasuk ganti-ganti ban, ya, ganti ban. Jadi 4 patnya ban baru, olinya baru, semua yang rusak-rusak juga diganti. Jadi so far ketika saya ambil mobil ini tidak pernah ada masalah sampai hari ini. Ya. Hari ini saya mau coba bahas tentang Alphard ini. Kenapa saya suka sekali Alphard ini? Satu, ini sangat-sangat menurut saya ya di Indonesia sendiri kita tuh masih sangat terdoktrinisasi dengan barang mewah. Nah, ketika saya mau lihat satu tempat, saya masuk ke komplek, ini cerita pribadi. Jadi ketika saya waktu itu menuju ke satu komplek dan saya naik mobil saya yang satu lagi itu Innova, security-nya nggak kasih saya masuk loh, beneran. Tapi begitu minggu depannya saya bawa mobil ini, pakai mobil Alphard ini, tanpa basa-basi langsung dikasih semua masuk. Oke, nggak masalah. Nah, jadi untuk mobil dengan harga seperti saat ini mungkin harga mobil ini sekitar 400-an. Ya mungkin turun karena corona sekarang, saya nggak tahu harga mobil pasarannya berapa lagi. Kurang lebih saat ini mungkin waktu itu saya lihat sekitar 400-an, ini tipe G ATPM. Jadi untuk mobil yang seharga Innova baru, ya, dapat mobil mewah kayak begini dan dapat prestisnya, menurut saya worth it banget. Saya akan kasih lihat untuk interior dalamnya yang membedakan. Nah, jadi di sini ada memory seat, ya. Saya biasa udah setting, 1 buat saya, 2 buat istri saya, 3 buat supir saya. Di sini udah power window-nya udah all auto semua. Ini buat kunci pintu, buka pintu, ini buat kunci kaca, dan ini buat pengaturan spion. Oke, di sini kita bisa atur juga spionnya mau nutup otomatis atau buka terus. Ada engine start, auto trip. Ya, ini buat lampu di speedometer terang gelapnya. Ini buat lampu di kabin. Jadi lampunya cuma satu. Kalau di Alphard yang transformer bisa ganti-ganti warna. Ini cuma satu warna, warnanya agak kuning-kuning gitu. Ya, ini buat tombol parkir, dan ini AC udah pakai nano. Sama yang transformer juga udah pakai nano. Jadi AC-nya keluar lebih bersih, lebih jernih, lebih bagus aliran udaranya. Nah, untuk electric seat ada di sebelah situ juga ada, di sisi penumpang juga ada electric seat, bisa diatur maju mundurnya, reclining semua diatur di sini. Yang membedakannya dengan tipe yang SC yang premium sound, ya, selain dari audionya, yang ini tipe saya belum ada kamera di depan, jadi belum ada kamera depan, sensor pun cuma ada di sisi di bumper. Tapi kameranya belum ada. Jadi ini teknologinya masih tinggalan daripada Alphard yang seperti kemarin. Ya. Untuk bodi sendiri, saya sukanya di sini lebih landai. Kalau Alphard yang putih itu kayaknya lebih rata gitu depannya. Ini lebih landai. Bedanya apa sama Alphard yang putih? Oke, saya akan bawa. Setirnya dari campuran antara kulit dan kayu, ya. Ini senada dengan yang di sini juga ada nih, kayunya kayak gini. Warna kayunya agak coklat kehitam-hitaman. Saya akan coba nyalain. Start engine semua di sini.
Oke. Nah, ini semua tipnya masih yang model lama. Ada radio, ada TV, ada Bluetooth, ada AUX, ada TV juga bisa di sini kalau ada koneksinya. Nah, untuk pengaturan AC sendiri semua di sini. Ya, kita bisa nyalain di sini. Nanonya udah aktif, berarti kalau saya nyalain, kalau saya matiin di sini akan hilang. Nano, oke. Tombol pengaturan buat besarin kipasnya di sini. Ini buat pembuangan defogger di depan. Kalau kita mau atur yang ini buat yang di belakang. Nah, ini mode buat atur kaki depan atau apa ya. Ini semua auto, ini temperatur. Nah, ini kiri kanan sama also bisa diatur masing-masing sebenarnya. Tinggal pencet yang ini, jadi tinggal masing-masing bisa diatur. Kalau sebelah kiri kedinginan ya, sebelah kanan dikecilin, sebelah kiri dingin atau gimana bisa. Nah, untuk yang AC belakang kita bisa pencet yang ini, rear tombol ini, maka AC belakang ini bisa atur berapa temperaturnya, mau kipasnya berapa, kita bisa atur dari sini semua. Oke. Balikin lagi tinggal kita gitu. Nah, untuk persneling kita masih model yang seperti ini di sini. Jadi ini saya sukanya karena di sini tuh ada buat taruh tempat tas kerja saya di sini. Jadi ada space. Kalau yang Alphard model baru yang transformer dia nyatu semua. Nyatu semua. Sebenarnya ini bisa dibikin menyatu, tapi saya kurang suka. Nah, seperti ini, jadi tinggal masukin dari sini, ada tombol di bawah sini, sini, dari sini, dorong bisa atur maju seperti ini, dan kita masih ada laci penyimpanan di sini nih, laci penyimpanan di sini. Oke. Ya. Nah, untuk di sini juga ada moonroof, ya. Jadi ini sama kayak Alphard yang kemarin, buka tinggal dorong ke atas, tutup tinggal tarik, ya. Ini kita bisa buka sunroof di belakang. Maka akan langsung otomatis terbuka. Ya, banyak kan pengantin-pengantin suka foto-foto keluarin kepala dari sini dan dia tinggal foto dari depan sana fotografernya. Ini sebenarnya lampu kabin nyala nih kalau kelihatan. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya, nah, terlalu silo. Nah, lampu sama yang saya bilang kemarin, ini warnanya kuning. Ya, kalau yang di sana udah LED putih, ini masih kuning. Tempat penyimpanan laci ada di sini juga. Sini ada sun visornya, pelindung matahari. Kalau kita buka ininya, langsung lampunya nyala otomatis. Ada kaca juga, jadi ada kaca di sini. Ya, kalau supirnya ganjen ya suka ngaca-ngaca ya, mungkin bisa dipakai. Kalau nggak kepake. Kalau di sini biasanya emak-emak nih suka ngaca, suka pakai makeup atau apa kalau mau belanja, kalau mau ke pesta ke mana ya suka ngaca di sini. Oke. Nah, TV-nya masih model yang lama punya, di wall TV-nya. Tinggal pencet sini ya. Dia connect dengan yang ini. Jadi anak saya suka nonton pakai DVD. Saya selalu sediakan DVD di mobil, jadi kalau dia pada udah rewel-rewel saya setelnya DVD. Jadi bisa connect ke sini. Dia nonton dari belakang. Oke. Di sini juga ada laci buat nyimpan barang. Ya, saya selalu sediakan di mana-mana Carex untuk di mobil. Jadi kalau misalnya lagi musim corona kayak sekarang ya saya selalu pakai buat cuci tangan. Oke, ya. Jadi selalu jaga biar tangan kita tidak kena kuman sebelum pegang hidung dan lain-lain semua segalanya. Ya. Nah, untuk bagian belakang ini yang kemarin tadi, kalau kemarin di Alphard Transformer itu pakai JBL, di sini pakai beryllium, masih yang lama punya. Tapi secara sound system segala semua udah cukup oke banget buat saya. Karena tingkat kedapnya apa segala Alphard ini masih lumayan oke banget walaupun udah tua. Nah, secara posisi duduk ya saya pakein ini karena ini takut kotor, karena di bawahnya ini bludrunya itu pakai warnanya beige, warna krem gitu. Kalau injek-injek pakai dari luar masuk ke dalam ya itu pasti nanti akan kotor ya. Tapi saya suka overall dengan warna beige seperti ini karena bikin suasana mobilnya jadi lebih terang ya, beda sama Alphard yang kemarin warnanya jadi agak gelap. Jadi kalau mungkin buat santai enak pakai yang warna gelap-gelap gitu, jadi buat tidur buat apa mungkin jadi nggak terlalu terang banget. Nah, kalau ini enaknya warnanya terang, jadi naiknya pun enak terang. Tapi kelemahannya dia cepet banget kotor, itu yang nggak enak. Nah, ini pegangan yang kemarin di Alphard
Alphard Transformer ya, sebelah sana juga ada. Jadi ini kecil, tapi overall buat naik aja sih oke lah seperti ini ya. Ditambah sini juga ada pegangan, jadi bisa dua pegangannya. Lebih nggak enaknya di sini kalau menurut saya, dia punya tombol ininya ada di sebelah sana, sebelah luar ya. Jadi begitu orang mau ini agak sempit robohnya sebenarnya. Enakan yang baru ada di sebelah sisi dalam, sebenarnya enak di situ. Tapi oke lah, plus minus, karena mungkin zaman dulu belum kepikiran susah seperti itu. Zaman sekarang udah mulai kepikiran oke, lebih enak pakai gini. Nah, pembaharuan lah. Oke, saya akan coba naik duduk. Overall sama ya dengan Alphard yang ini. Coba saya akan coba mundurin. Ini naik semua. Dan enaknya ini kita ada di sini, ada kaki buat kaki. Oke. Bisa kita mundurin juga kalau mau lega. Dan di sini enaknya bisa buat injekan kaki. Ini bisa buat santai. Nah, ini yang nggak ada di Alphard yang tipe Transformer yang kemarin. Ya. Nah, ini bisa kita majuin. Bisa kita mundurin. Oke, sini juga ada meja juga, tinggal dilipat. Nah, cuma di Transformer dia ada 4 cup, depan belakang. Kalau ini cuma 2. Ya. Dan di sini ada buat cup juga. Jadi sama ada juga di sana. Ini buat taruh baju atau bisa taruh plastik buat apa. Tombol di sini pun sama, bisa ngatur juga dari sini. Oke, nah, saya coba duduk belakang. Overall sama, AC juga sama, ada di sini semua. Ya, cuma di sini nggak ada speaker. Kalau di Alphard Transformer ada speaker. Dan tapi dari depan ke belakang pun cukup terdengar dan sudah oke banget. Jadi anak-anak kalau nonton pun lebih enak, jarak dari sini ke TV yang di depan itu cukup oke, jadi nggak terlalu merusak mata juga, terlalu silo kalau malam. Ini belum ada yang blind tarik kemarin itu loh, yang horden yang tariknya kemarin, blind apa itu. Ini modelnya masih pakai yang model lama, dia pakai model ini horden ya, jadi bisa ditutup semuanya ya. Plus minus, ada yang suka pakai horden karena lebih gelap semuanya, ada yang demennya pakai kayak kemarin, tinggal angkat naik turun ya, tinggal balik ke masing-masing aja. Pengaturan AC di belakang masih sama kayak Transformer kemarin, semua di sini ya. Ini buat lampu juga masih ada, cuma nggak kelihatan sekarang. Ini kelihatan AC-nya, kita bisa atur juga temperaturnya mau berapa. Kalau kedinginan tinggal dikecilin, kegedean tinggal digedein. Ya, ini. Oke. Kita akan lihat bagasi. Overall bagasi semua mirip-mirip sama yang Alphard Transformer. Jadi kalau misalnya sempit bisa dimajuin begini. Kurang buat bagasi, tinggal diatur karena bisa dilipat dan bisa dinaikin. Jadi bagasinya special GearBox lagi. Membedakan di sini belum ada tombol buat power lock di sininya. Ya, jadi ini hanya manual tutupnya. Tapi dia sudah ada model pintu vakum. Jadi tutupnya itu nggak perlu kenceng-kenceng, dia udah cukup ditempel ini aja. Dia akan otomatis menyedot dari sampingnya. Nah, sementara dari saya hanya bisa kasih kurang lebih info seperti itu. Jika Anda memutuskan membeli Alphard model kayak begini ya, pilihannya Anda kalau saya akan memilih Alphard dibandingkan Foxy atau Serena atau Kijang Innova. Secara presisnya lebih dapat, secara kemewahan lebih dapat, semua lebih dapat, nyamannya pun lebih nyaman, lebih enak ya. Oh ya, untuk bensin kurang lebih ini saya pakai mungkin sekitar 1:7 sampai 1:8 dalam kota.